Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki luas wilayah sebesar 61,3 km persegi dan terbagi menjadi 6 kecamatan, 50 kelurahan, 325 lingkungan, serta 1.726 rukun tetangga. Kecamatan Selaparang menjadi kecamatan dengan luas wilayah administrasi paling luas di Kota Mataram, yaitu 10,77 km persegi, dan Kecamatan Ampenan dengan luas terkecil, yaitu 9,46 km persegi. Jumlah penduduk Kota Mataram menurut sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 429.651 jiwa, dengan penduduk laki-laki berjumlah 213.764 jiwa atau 49,75%, dan perempuan berjumlah 215.998 jiwa atau 50,25%, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,63% atau bertambah 26.808 jiwa dari sensus sebelumnya, yaitu tahun 2010. Kepadatan penduduk di Kota Mataram yaitu 7.009 jiwa per kilometer persegi, dengan Kecamatan Ampenan menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi, yaitu 9.305 jiwa per kilometer persegi. Dan Kecamatan Sekarbele menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah, yaitu 6.696 jiwa per kilometer persegi. Di bidang pemerintahan, Kota Mataram telah beberapa kali mengalami masa kepemimpinan sejak masih berbentuk Kota Administratif Mataram, Kota Madya Dati II Mataram, dan sampai dengan saat ini Kota Mataram sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Untuk menunjang roda pemerintahan, saat ini jumlah perangkat daerah berjumlah 39 perangkat daerah, ditunjang dengan 4.936 orang pegawai negeri sipil. Agar fungsi legislasi dapat berjalan, DPRD Kota Mataram yang berjumlah 40 orang pada tahun 2020 telah mengeluarkan 25 keputusan yang terdiri dari 7 peraturan daerah, 14 keputusan DPRD, dan 4 keputusan pimpinan. Pada bidang pendidikan, angka partisipasi murni jenjang sekolah dasar di Kota Mataram mencapai 99,50% dan jenjang sekolah menengah pertama mencapai 96,55%. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi bersekolah penduduk Kota Mataram dikatakan sangat tinggi. Selain itu, penambahan fasilitas dan sarana belajar terus ditingkatkan di samping peningkatan kompetensi dan kualitas guru-guru yang menjadi prioritas utama. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Mataram dari tahun ke tahun diupayakan secara terus-menerus meningkat, baik dari ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, serta manajemen kesehatan. Tahun 2020, Kota Mataram memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu puskesmas sebanyak 11 unit dan puskesmas pembantu sebanyak 17 unit. Untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut di Kota Mataram terdapat 13 rumah sakit yang terdiri dari 12 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit khusus. Tercatat jumlah kunjungan ke RSUD Kota Mataram pada tahun 2020 adalah 119.273 kunjungan, baik kunjungan rawat jalan, kunjungan atau konsultasi penyakit, pelayanan IGD, keluarga berencana, dan fisioterapi. Di bidang keluarga berencana, hingga tahun 2020, partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana di Kota Mataram mencapai 99,46%. Dari perkiraan permintaan masyarakat KB aktif atau PPMPA yang berjumlah 60.079 pasangan dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur atau PUS di Kota Mataram,
Persentase partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana yaitu 78,31% dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 76.311 pasangan. Implikasi sebagai sebuah kota dengan perkembangan yang sangat pesat adalah timbulnya masalah sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Mataram terus-menerus berupaya untuk menanggulangi permasalahan sosial yang ada, di antaranya dengan menyalurkan bantuan sosial pangan kepada 29.451 kepala keluarga, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19. Sedangkan dari data yang ada pada tahun 2020, tahapan keluarga sejahtera di Kota Mataram dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu keluarga prasejahtera sebanyak 14.222 keluarga, keluarga sejahtera 1 sebanyak 63.202 keluarga, dan keluarga sejahtera 2 sebanyak 14.263 keluarga. Kota Mataram sebagai pusat perdagangan dan jasa menarik banyak investasi dari dalam maupun luar negeri. Tercatat sebanyak 282 perusahaan yang berinvestasi di Kota Mataram dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri berdasarkan sektor ekonomi di Kota Mataram tahun 2020, yaitu sebesar 712 miliar rupiah lebih, dengan sektor ekonomi hotel dan restoran merupakan sektor yang paling diminati, menyusul sektor listrik, gas, dan air. Jumlah pencari kerja yang terdaftar selama tahun 2020 adalah sebanyak 243 orang dengan rincian 150 orang yang telah ditempatkan dan 93 orang belum ditempatkan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, 93 orang pencari kerja tidak tamat sekolah dasar, 57 orang pendidikan terakhir sekolah dasar, 40 orang lulusan sekolah menengah atas, dan 53 orang dengan pendidikan terakhir diploma 3 serta sarjana. Untuk menunjang aktivitas jual beli masyarakat di Kota Mataram terdapat 19 pasar dan 34 swalayan, serta 401 koperasi aktif yang menunjang perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terkoreksi akibat pandemi COVID-19. Tercatat jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik pada tahun 2020 sebanyak 42.213 wisatawan yang didominasi oleh wisatawan domestik. Di sektor pendapatan daerah, pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 363 miliar rupiah lebih atau 113,38% dari target yang ditetapkan. Jumlah wajib pajak di Kota Mataram pada tahun 2020 sebanyak 93.672 wajib pajak. Jumlah wajib pajak terbanyak pada pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan jumlah wajib pajak sebanyak 88.988. Persentase realisasi wajib pajak di Kota Mataram tahun 2020 mencapai 107,20% dari target. Pada sektor penunjang ekonomi seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, tercatat luas lahan pertanian di Kota Mataram adalah 1.513,33 hektar, di mana Kecamatan Sekarbele dan Sandubaya mempunyai luas lahan pertanian terbesar dengan masing-masing luas lahan pertanian 433,77 hektar dan 407,21 hektar. Untuk produksi daging ternak terbesar di Kota Mataram tahun 2020 adalah sebesar 253.587 kg, yang didominasi sapi potong sebesar 204.531 kg dan daging kuda sebesar 23.500 kg. Sedangkan produksi daging unggas adalah sebesar 106.229 kg
di mana produksi ayam kampung atau buras adalah yang terbesar dengan jumlah 71.663 kg, ayam pedaging 30.348 kg, dan itik sebesar 4.218 kg. Telur yang dihasilkan sepanjang tahun 2020 adalah 236.014 butir, yang didominasi telur ayam ras sebanyak 131.933 butir, 46.845 butir telur ayam buras, dan 57.236 butir telur itik. Produksi perikanan tangkap laut di Kota Mataram adalah sebesar 1.932,29 ton, dengan hasil produksi di Kecamatan Ampenan sebanyak 1.529,33 ton dan Kecamatan Sekarbele sebanyak 403,08 ton. Jenis ikan yang menjadi komoditas utama nelayan yaitu cakalang, tongkol, ikan kembung, kerapu, dan jenis ikan lainnya. Untuk ikan budidaya tercatat sejumlah 430,95 ton, dengan ikan nila menjadi ikan yang paling banyak dihasilkan selain gurami, patin, lele, ikan mas, dan bawal. Terbanyak diproduksi di Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan sumber daya alam merupakan salah satu indikator kemajuan dan perkembangan sebuah kota. Selama tahun 2020, tercatat di Kota Mataram jalan dengan kondisi baik adalah sepanjang 332,23 km atau 89,82%, meningkat 10,66% dibandingkan tahun 2019 dari total keseluruhan jalan, yaitu sepanjang 369,85 km. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam perbaikan fasilitas infrastruktur perkotaan. Di bidang perhubungan, tercatat jumlah kendaraan di Kota Mataram tahun 2020 adalah sebanyak 356.547 kendaraan, didominasi oleh sepeda motor sebanyak 297.193 kendaraan, diikuti oleh mobil sebanyak 43.313 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan bermotor khusus pengangkut barang yaitu mobil box atau pick-up sebanyak 11.247 kendaraan dan truk sebanyak 4.724 kendaraan. Infrastruktur komunikasi menjadi aspek penting karena saat ini kemajuan teknologi digital semakin berkembang. Tahun 2020 tercatat 93,32% penduduk Kota Mataram yang berusia di atas 5 tahun telah menggunakan telepon seluler atau nirkabel, dan terdapat 70,10% penduduk berusia di atas 5 tahun yang memiliki sendiri telepon seluler, serta 67,91% penduduk di atas 5 tahun yang telah mengakses internet. Hal ini ditunjang dengan adanya 269 menara telekomunikasi, terdapat 14 titik internet gratis yang dapat diakses di area publik. Untuk menyeimbangkan ekosistem alami dan keindahan kota serta tempat berinteraksi masyarakat, di Kota Mataram telah memiliki 85 taman kota dengan total luas 271.658,08 meter persegi. Dan 3 lokasi hutan kota dengan luas 114.000 meter persegi. Konsekuensi kota dengan jumlah penduduk yang cukup besar adalah sampah yang dihasilkan juga akan semakin besar. Tercatat pada tahun 2020, rata-rata sampah yang dihasilkan di Kota Mataram per hari sebanyak 346 ton lebih, yang ditunjang oleh sarana angkutan sampah sebanyak 86 sarana angkutan, terdiri dari dump truck 33 unit, arm roll truck 18 unit, motor sampah 15 unit, dan pick-up panther 15 unit, serta sarana angkutan sampah lainnya. Terdapat pula 5 tempat penampungan sampah atau TPS, 3 minibin, 27 kontainer,
9 transfer depo, serta 3 tempat pengolahan sampah sementara terpadu yang tersebar di semua kecamatan yang ada di Kota Mataram.